Baik, selamat pagi Ibu Putri Sri Komaladewi. Pagi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang ke wawancara hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzana dari PT Inspirasi Bisnis. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk berdiskusi lebih lanjut tentang pengalaman dan keterampilan Anda, serta bagaimana Anda dapat berkontribusi di posisi akuntan yang Anda lamar. Sebelum kita mulai, apakah Anda setuju jika saya merekam wawancara ini? Ya, saya setuju. Baik, terima kasih. Rekaman ini akan digunakan hanya untuk keperluan penilaian dan tidak akan disampaikan kepada pihak ketiga tanpa izin Anda. Wawancara ini diperkirakan akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin mengenal Anda lebih dekat karena menurut kami percaya bahwa hubungan yang baik antara tim dan juga kandidat sangat penting untuk kesuksesan bersama. Sebelumnya bisa Anda perkenalan terlebih dahulu dan ceritakan mengenai latar belakang pendidikan Anda. Baik, perkenalkan nama saya Putri Sri Komaladewi. Saya lulusan dari Universitas Islam Indonesia dan saya berdomisili di Kabupaten Bone. Dan saya juga pernah bersekolah di SMK Negeri 4 Bone, jurusan akuntansi dan keuangan. Saya banyak belajar tentang akuntansi dan manajemen keuangan. Saya juga memiliki pengalaman yang kuat dalam penggunaan software dan Microsoft Excel, serta terbiasa menganalisis laporan keuangan. Dan ada pun kebiasaan lain saya, yaitu saya pernah aktif di organisasi kampus dan pernah memenangkan lomba tari 10 besar di Yogyakarta. Seperti itu. Saya juga ingin tahu nih, apa yang memotivasi Anda untuk melamar posisi akuntan di PT Inspirasi Bisnis ini? Motivasi saya melamar di PT Bisnis adalah karena saya ingin mengembangkan lebih lanjut kemampuan saya dalam bidang akuntansi, terutama di perusahaan yang bergerak di industri ini. Bagi saya, untuk berkembang dan berkontribusi melalui keahlian saya percaya bahwa lingkungan kerja yang terbuka dan kolaboratif. Di situ saya bisa melihat bahwa PT Inspirasi Bisnis dapat memberikan ruang dalam penyusunan laporan keuangan dan efisiensi operasional. Baik, nilai-nilai apa yang paling penting bagi Anda dalam lingkungan pekerjaan atau lingkungan kerja? Menurut saya nilai-nilai seperti kejujuran, serta kerjasama tim dan perhatian terhadap detail kejujuran. Seperti itu. Ya, dan yang paling penting di tempat kerja, kita saling percaya bahwa lingkungan kerja yang terbuka dan kolaboratif akan menghasilkan kinerja yang lebih baik, dan setiap orang yang saling mendukung untuk mencapai tujuan kita bersama-sama. Nah, untuk ini bisakah Anda berbagi sedikit tentang diri Anda, seperti hobi atau pengalaman menarik yang Anda miliki? Sedikit tentang saya mengikuti kegiatan seni budaya, khususnya tarian tradisional seperti saya sebutkan pada saat pengenalan tadi. Saya pernah mengikuti lomba tari tradisional dan berhasil masuk 10 besar kompetisi tingkat nasional di Jogja. Selain itu, saya juga pernah aktif di organisasi voli. Di situ menurut saya lebih bakat saya agak menonjol ke voli juga, karena kemarin saya pernah mengikuti lomba di Kabupaten Bone dan saya meraih juara 3. Selama kuliah saya juga mengikuti organisasi
berpengalaman sebagai kasir di sebuah toko yang membantu saya belajar lebih banyak tentang manajemen keuangan sehari-hari. Oke, itu ya. Baik, terima kasih banyak nih Ibu Putri atas cerita dan informasi yang telah Anda bagikan. Sangat menyenangkan untuk mengenal Anda lebih dekat dan mendengar tentang pengalaman serta nilai-nilai Anda. Sekarang mari kita beralih ke beberapa pertanyaan yang lebih spesifik mengenai posisi akuntan yang Anda lamar. Saya ingin menggali lebih dalam mengenai keahlian dan juga pengalaman Anda yang relevan dengan posisi ini. Baik, untuk di bidang pendidikan nih, bisakah Anda berbagi pengalaman saat Anda berada di situasi yang mengharuskan menggunakan pengetahuan dari pendidikan Anda, yaitu ekonomi perusahaan, untuk menyelesaikan sebuah tugas selama masa kuliah? Selama saya kuliah, saya pernah dapat tugas, yaitu membuat laporan tentang keuangan perusahaan, simulasi. Jadi saya harus masuk ke semua transaksi, bikin neraca, sama hitung laba dan rugi. Di sini saya benar-benar pakai ilmu akuntansi yang saya pelajari di kelas pada saat saya duduk di bangku kuliah. Dan harus berhati-hati sekali karena bagaimana cara membuat laporan keuangan yang sesuai aturan, kayak yang dipakai perusahaan yang bagaimana ya, kayak tingkat nasional itu kayak harus secara benar, Harus valid. iya. Tugas apa yang Anda selesaikan pada saat itu? Dan bagaimana pendidikan Anda membantu dalam memahami tugas tersebut? Waktu itu apa ya, tugas saya adalah membuat laporan keuangan lengkap, mulai dari mencatat tentang semua transaksi yang terjadi, dan membuat neraca, laporan laba rugi, sampai laporan perubahan modal. Dan saya juga harus memastikan semuanya sesuai dengan standar akuntansi yang sudah ditentukan oleh pihak kantor tersebut. Tujuannya supaya laporan itu bisa mengasih gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan perusahaan tersebut. Seperti itu. Bagaimana pendidikan Anda membantu dalam memahami tugas tersebut? Pendidikan saya sangat membantu sih dalam memahami tugas itu, karena selama kuliah saya sudah belajar dasar-dasar akuntansi seperti mencatat transaksi, membuat laporan keuangan, dan memahami neraca serta laporan laba rugi. Jadi pas dapat tugas itu saya tuh punya bekal teori dan praktek yang menurut saya cukup bagus menurut saya, karena sangat membantu. Dan selain itu dosen juga sering memberi contoh soal yang sangat mirip dengan tugas. Jadi saya lebih mudah paham dan bisa langsung menerapkannya dalam penugasan saya. Seperti apa langkah yang Anda ambil untuk menyelesaikan tugas atau masalah tersebut? Langkah yang saya ambil untuk menyelesaikan tugas itu pertama-tama saya mengumpulkan dulu semua data transaksi, data transaksi yang ada. Selain itu saya mulai mencatat
setiap transaksi ke dalam jurnal sesuai urutan. Selain itu setelah jurnal selesai, saya lanjutkan membuat buku transaksi ke dalam jurnal sesuai urutan. Selain itu jurnal selesai, saya lanjutkan membuat buku besar untuk merangkum semua akun yang akun yang terlibat. Dari situ saya bisa membuat saldo-saldo. Terus lanjut ke penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Terus lanjut ke penyusunan laporan keuangan. Kalau misal nemu kendala, biasanya saya diskusi sama teman kelompok sih, atau cek materi kuliah, lagi buat cara tes buat memastikan semuanya apakah sesuai aturan akuntansi yang tersedia atau tidak. Nah, apakah ada metode atau konsep khusus dari pendidikan yang Anda terima? Ada beberapa konsep khusus yang saya terapkan, yaitu salah satunya adalah prinsip dasar. Prinsip dasar akuntansi, seperti debit dan kredit, serta cara penyusunan laporan keuangan yang sangat sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Selain itu, saya juga menerapkan konsep jurnal umum dan buku besar yang sering diajarkan di kelas untuk memastikan setiap transaksi dicatat dengan benar dan baik. Metode lain yang membantu adalah teknik rekonsiliasi, di mana saya memastikan semua saldo sesuai atau tidaknya yang terlewat. Kita mengecek kembali saldo tersebut, apakah ada yang salah data atau bagaimana, supaya tidak membuat laporan salah ya kepada perusahaan. Terus terutama saat menyusun neraca, semua ini sangat berguna waktu ngerjain tugas supaya hasilnya akurat dan terstruktur dengan baik. Itu aja sih yang menurut aku. Baik, apa hasil dari tindakan Anda? Dan bagaimana hasil tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Anda bermanfaat dalam menyelesaikan masalah? Hasil dari tindakan saya dapat dilihat dari bagaimana cara saya mampu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif dan efisien. Misalnya ketika menghadapi tantangan di tempat kerja, saya menggunakan pengetahuan yang saya dapatkan selama pendidikan untuk menganalisis, mencari solusi yang tepat, dan berkomunikasi dengan teman, berdiskusi tentang akuntansi tersebut, sehingga saya bisa memahami data dan membuat keputusan yang lebih baik dengan menggunakan metode standar perusahaan untuk mengatasi masalah keuangan dan meningkatkan kinerja. Ini menunjukkan bahwa pendidikan saya benar-benar bermanfaat, aplikatif, dan situasinya terkesan nyata. Selanjutnya saya beralih ke pertanyaan mengenai pengalaman kerja nih. Bisa Anda ceritakan apa Anda pernah berada pada situasi di mana Anda menghadapi tantangan besar yang menyebabkan Anda harus berpikir lebih pada tugas kuliah atau hal lainnya? Menurut saya pas pengerjaan kayak ada tugas dari dosen itu
misal bikin apa ya, kita disuruh membuat tugas akuntansi, tapi laba dan ruginya tuh kadang tidak balance. Jadi menurut aku kayak agak susah. Dan kemarin juga pas skripsian kayak apa ya, susah banget sampai nangis, kayak begadang karena menurut saya mengerjakan laba dan rugi itu harus balance dan harus akurat ya, supaya nanti kita kalau misal seperti sekarang ini saya ingin daftar di PT Inspirasi Bisnis, kan kita membutuhkan kejujuran. Jadi menurut saya harus konsisten dan totalitas lah dalam mengerjakannya. Apa peran Anda saat itu dan bagaimana peran Anda dalam menangani tantangan tersebut? Saat itu saya berperan sebagai pengelola waktu, sekaligus penanggung jawab dari tugas akhir saya. Tambah apa ya, semakin hari saya semakin susah mengatur waktu saya karena tugas-tugas yang belum selesai, jurnal yang harus dikerjakan, skripsi yang juga apa ya, pas saat itu kayak menurut aku waktunya kayak kurang gitu. Jadi susah banget untuk apa ya, mengefisienkan waktu dan membaginya. Itu aja sih. Selanjutnya, apa tindakan yang Anda ambil untuk menyelesaikan tugas tersebut? Tindakannya, maaf bisa diulang? Apa tindakan yang Anda ambil untuk menyelesaikan tugas tersebut? Tindakan yang saya ambil itu apa ya? Saya kadang berdiskusi dengan teman saya. Saya sering berdiskusi tentang bagaimana mengelola akuntansi, karena sepertinya kalau misalnya sendiri kadang saya kebingungan, dan apa ya, kita bisa bikin jadwal supaya bisa apa ya, jadi dua-duanya apa ya, kayak kita bisa saling membantu. Dan bisa terlaksanakan kedua-duanya. Menurut saya. Selanjutnya, apakah ada alat atau teknik tertentu yang Anda gunakan, misalnya QuickBooks atau Excel? Apakah ada? Ada. Ya, saya selama proses penyusunan tugas akhir, saya menggunakan beberapa alat dan teknik. Dan menurut saya sangat membantu. Salah satunya adalah Microsoft Excel. Saya menggunakan Excel untuk mengelola data dan melakukan analisis statik yang apa ya, diperlukan untuk penelitian saya nanti. Dan selain itu, saya juga menggunakan Google Drive untuk menyimpan dokumentasi dan memudahkan saya untuk berkolaborasi dengan teman-teman saya. Apa hasil yang Anda capai dari keberhasilan Anda dalam mengerjakan tugas tersebut?
keberhasilan saya adalah mengerjakan tugas akhir tersebut sangat memuaskan. Karena apa ya, yang pertama saya berhasil menyelesaikan penelitian dengan baik, tepat waktu, dan yang membuat saya mendapatkan nilai yang memuaskan dari dosen. Kemarin juga kalau diingat susahnya, saya apa ya, menurut saya kemarin sangat berkesan karena lebih terasa dekat juga dengan teman-teman, dan apa ya, lebih terasa aja kemarin pas kita mengerjakan tugas, kayak di situ kita bisa melihat kerjasama tim, apa juga ya, dan kita sama-sama belajar hal baru, dan kita jatuh bangunnya bersama karena kayak apa ya, kemarin pernah diperiksa dan menurut saya ada yang gagal, jadi kita mengulangnya dan teman saya juga membantu. Kita berdiskusi dan itu membuat kita semakin dekat. Itu aja sih menurut aku. Menurut saya, maaf. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kemampuan teknis nih. Dapatkah Anda menceritakan situasi di mana Anda perlu menggunakan perangkat lunak akuntansi seperti misalnya Book, Zero, atau Excel untuk menyelesaikan tugas kuliah atau sejenisnya? Apa ya? Tergantung sih, karena apa ya? Kemarin juga saya lebih banyak menggunakan Google Drive dan banyak sekali kemarin yang apa ya, selain Microsoft juga ada lah aplikasi lain, tapi apa ya, aku lupa nama aplikasi tersebut, tapi itu sangat membantu saya dalam mengerjakan tugas saya, karena apa ya, dari situ saya bisa mengerjakan tugas dengan baik karena apa ya, bisa manajemen waktu saya dan mengerjakannya dengan baik dan tepat waktu. Karena alhamdulillah kemarin saya selesai, menurut saya tidak terlalu terlambat karena tugas saya mungkin sudah memuaskan ya menurut saya. Itu sih yang paling berkesan. Selanjutnya, apa peran Anda saat itu dan untuk apa perangkat lunak itu Anda gunakan? Apa ya, di dalam proyek ini saya menggunakan Microsoft Excel untuk mengelola data keuangan di mata kuliah akuntansi dasar yang kemarin saya pelajari. Saya lebih banyak menggunakan Microsoft Excel dan Google Drive. Selanjutnya, langkah apa yang Anda ambil untuk menyelesaikan tugas tersebut? Jelaskan bagaimana Anda menggunakan keterampilan teknis Anda dalam mengoperasikan perangkat lunak. Apa ya, peran saya waktu itu tuh sebagai apa ya, sebagai analisis dan penyusunan laporan keuangan dalam tim perangkat yang saya gunakan. Salah satunya Microsoft Excel untuk mencatat transaksi, menghitung data, dan membuat grafik dan lain-lain. Apa hasil dari tindakan Anda dan bagaimana kemampuan teknis Anda itu berkontribusi pada keberhasilan tugas Anda tersebut? Menurut saya, untuk menyelesaikan tugas tersebut,
apa ya? Untuk menyelesaikan tugas tersebut, saya mulai mengumpulkan semua data keuangan yang diperlukan, seperti apa ya? Seperti pendapatan, pengeluaran. Kemudian saya membuat tabel di Excel untuk mencatat semua transaksi dengan dengan kolom untuk tanggal, deskripsi, pendapatan, dan pengeluaran agar data terorganisir. Selanjutnya, saya menggunakan rumus Excel untuk menghitung total pendapatan dan pengeluaran dengan cepat, sehingga tidak ada kesalahan, mudah dipahami. Akhirnya saya menyusun laporan keuangan akhir dengan mengformat tabel dan grafik agak terlihat rapi dan profesional. Dengan keterampilan saya dalam menggunakan Excel, semua proses pembelajaran itu sangat lancar ya, dan membantu saya menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, apakah Excel menurut Anda ini penting digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda? Apa ya? Menurut saya sangat penting karena berkontribusi di tugas saya dan sangat membantu. Karena kayak tugasnya jadi cepat selesai, apa ya? Cepat selesai dan teman-teman saya juga merasa terbantu akan hal itu, serta menurut saya itu juga suatu aplikasi yang sangat penting bagi mahasiswa. Nah baik, selanjutnya kita beralih nih ke penilaian kemampuan analitis. Bisa Anda ceritakan apa ada situasi di mana Anda diberikan atau mempunyai tugas untuk menganalisis data keuangan atau informasi akuntansi pada tugas kuliah Anda ataupun hal lain yang serupa? Dulu saya diberi tugas menganalisis laporan keuangan dari sebuah perusahaan fiktif, kayak tidak nyata. Terus aku juga saya disuruh memasukkan tentang pengeluaran dananya. Kemarin juga pernah dikasih contoh dan saya mengerjakannya dengan baik menurut perusahaan tersebut dan diterima dengan baik. Dan teman-teman saya juga sempat bertanya bagaimana cara mengerjakannya. Apa tugas spesifik yang Anda hadapi saat itu? Menganalisis pemasukan, pengeluaran, dan menghitung semuanya yang berhubungan dengan dana dan keuangan. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk melakukan analisis tersebut? Apakah ada metode analisis atau alat khusus yang Anda gunakan untuk mendapatkan wawasan yang baru dalam mengerjakan tugas Anda? Mengumpulkan data, menghitung rasio keuangan, membandingkan dengan standar industri, dan menggunakan Microsoft Excel, menyusun laporan, dan kemarin juga pas skripsian sangat membantu. Itu aja sih menurutku yang sangat membantu kemarin. Selanjutnya, apa hasil yang Anda dapatkan dari analisis Anda? Rasio keuangan
analisis kemarin tuh menurut saya yang saya dapatkan yaitu ya, rasio keuangan yang saya ketahui yaitu alat yang digunakan untuk melihat seberapa baik apa ya, bisa diulang pertanyaannya? Apa hasil yang Anda dapatkan dari analisis Anda? Analisis ya, apa ya, menurut saya kita bisa mengerjakan semuanya dengan mudah, dan saya lebih tahu bagaimana cara mengerjakan laporan keuangan. Dan di situ saya yakin untuk melamar di perusahaan ini karena menurut saya cukup cukup lihai dan bisa mengerjakannya. Saya tadi mendengar mengenai tadi saya mendengar mengenai rasio keuangan. Menurut Anda apa definisi rasio keuangan? Menurut saya rasio keuangan itu adalah alat yang digunakan untuk melihat seberapa baik kinerja kesehatan keuangan suatu perusahaan, apa ya, dari cara menghitung, cara menghitungnya adalah dengan membandingkan dua atau lebih dari angka keuangan dari laporan, semisal laba rugi dan neraca. Dengan rasio ini orang-orang yang berkepentingan seperti manajemen, investor, dan kreditor dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang ada. Itu sih menurut saya. Selanjutnya kita beralih ke penilaian kerjasama tim nih. Bisa Anda ceritakan apakah Anda pernah berada di situasi di mana Anda harus bekerja sama dengan tim atau orang lain untuk menyelesaikan tugas kuliah atau hal lainnya? Ada kemarin pas skripsian, saya dan teman-teman saya sering berkumpul di suatu tempat untuk mengerjakan skripsi bersama-sama. Dan menurut saya itu adalah contoh kerjasama tim. Dan contoh lainnya juga semisal bermain voli. Kita di dalam tim itu 6 orang dan mengharuskan kita untuk bagaimana ya, untuk memenangkan pertandingan itu dengan menggunakan kerjasama tim. Dan di situ saya dapat pelajari bahwa kerjasama tim itu sangat baik untuk kelompok. Dan apa ya, itu aja sih menurut saya. Apa peran yang Anda ambil dalam tim? Peran yang saya ambil dalam tim yaitu adalah seperti apa tugas atau tanggung jawab utama Anda dan bagaimana Anda perlu berkolaborasi dengan anggota tim lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Kemarin pas skripsian saya mengetahui tentang laba dan rugi dan teman saya tahu bagaimana cara menyusun neraca yang baik dan benar. Dan di situ kita saling saling membantu untuk mengerjakannya. Kemarin juga sangat berkesan karena waktu kita yang singkat dan kita dapat mengerjakannya dengan baik. Baik dan kemarin pas mengerjakannya itu kita saling membantu dan menurut saya itu kerjasama tim yang baik. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang Anda ambil untuk memastikan kerja tim Anda dapat berjalan dengan baik? Bagaimana Anda berkomunikasi, membagi tugas, atau menyelesaikan perbedaan pendapat dalam tim agar tugas Anda berjalan dengan lancar? Kemarin saya membagi itu
Saya mengajarkannya bagaimana cara mengerjakan laba dan rugi. Dia mengajarkan saya bagaimana cara mengerjakan neraca dengan baik dan benar. Dan apa ya? Kemarin juga sempat saya membagi tugas dengan teman saya, dan menurut saya itu sangat adil karena kita saling mengerjakan tugas yang dimana dia mengerjakan tugas yang dia ketahui tentang tugas yang diberikan, dan saya mengerjakan juga tugas yang diberikan dengan tepat dan cepat. Sebenarnya apa hasil dari kerjasama tersebut? Bagaimana kontribusi Anda dalam tim membantu mencapai tujuan tersebut? Kontribusi saya yaitu menurut teman saya sangat membantunya, dan dia juga sangat membantu saya mengerjakannya karena kita sama-sama mempunyai kendala yang berbeda. Jadi menurut saya masalah itu bisa terpecahkan dengan adanya teman saya. Selanjutnya kita masuk ke penilaian komunikasi nih. Bisa Anda ceritakan pada saat Anda berada dalam situasi di mana Anda harus menyampaikan informasi penting, baik secara lisan ataupun tertulis kepada teman dalam kegiatan kelompok atau kegiatan sehari-hari? Secara lisan mungkin di kehidupan sehari-hari, komunikasi bersama orang sekitar dan teman-teman sangat baik karena menurut saya kita dapat bertukar pikiran dan menurut saya komunikasi juga sangat penting karena dapat memberikan kejelasan. Semisal kita berbeda pendapat, itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Apa yang Anda lakukan saat itu dan dari mana biasanya informasi penting itu berasal menurut Anda nih? Bagaimana Anda memastikan pesan tersebut dipahami oleh lawan bicara Anda? Menurut saya kemarin kita ambil inspirasi juga dari buku. Jadi jika dia keliru, saya akan memberikan buku tersebut agar dia bisa membacanya, dan saya memberikan penjelasan juga tentang terkait pelajaran yang dia tidak tahu. Dan ketika lawan bicara saya paham mengenai hal yang saya beritahu, dia memberitahu saya, dan jika saya keliru juga dengan pemberitahuan yang dia sampaikan, saya memberitahukannya juga untuk melengkapi informasi yang dia berikan kepada saya. Selanjutnya, langkah apa yang Anda ambil untuk menyesuaikan gaya komunikasi Anda dengan lawan bicara Anda? Apakah terkadang ada kendala Anda dalam menyampaikan informasi? Ada, karena kendala saya kadang berbicara kayak berbelit-belit, terus kadang mungkin menurut teman saya mungkin tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, dan yang disampaikan saya mungkin kurang dimengerti oleh teman saya. Itu sih menurut saya. Selanjutnya, apa hasil dari komunikasi yang Anda lakukan? Tulisan ataupun lisan Anda dapat dipahami dengan jelas? Apakah dapat dipahami dengan jelas komunikasi Anda? Menurut saya dia mungkin agak terlalu memahami ya, cuman agak ada sedikit permasalahan yang sedikit mungkin salah dari saya menyampaikannya dengan kurang jelas, jadi dia tidak terlalu mengerti akan hal itu. Selanjutnya kita masuk ke penilaian integritas ya. Apakah ada situasi pada kehidupan pribadi Anda di mana Anda dihadapkan pada dilema etika atau situasi yang menguji prinsip moral Anda?
pada situasi apa ini biasanya hal ini terjadi? Apa ya? Bisa diulang pertanyaannya? Apakah ada situasi pada kehidupan pribadi Anda di mana Anda dihadapkan pada dilema etika atau situasi yang menguji prinsip moral Anda? Nah, pada situasi apa ini biasanya hal ini terjadi? Seperti apa ya? Ketika kita apa ya? Disuruh apa ya? Disuruh oleh orang tua kita dan kadang kita lupa akan hal itu dan kita apa ya? Dari orang tua dan teman kita, contoh dari teman saya itu yang membuat saya keliru, semisal kita mengerjakan tugas, akan tetapi kita tidak yakin akan jawaban itu benar atau tidak. Nah, untuk itu apa yang Anda lakukan ketika berada dalam situasi tersebut? Bagaimana Anda mengetahui mana perbuatan yang benar atau tidak untuk dilakukan? Menurut saya kita mengecek ulang dan memastikan kembali ya bagaimana pendapat saya tentang hal itu. Jadi menurut saya kita hanya memastikan ulang apakah itu kebenarannya sangat valid atau tidak. Selanjutnya, tindakan apa yang Anda ambil untuk menyelesaikan situasi tersebut dengan tetap memegang prinsip integritas? Apa ya? Dengan memegang prinsip integritas, Semacam menjaga rahasia. Bagaimana Anda, apakah ada tekanan atau untuk bertindak sebaliknya, dan bagaimana Anda menanganinya? Untuk tekanan tidak ada dan apa ya? Kita saling menjaga rahasia satu sama lain dan tidak pernah membocorkannya ke pihak yang lain karena menurut saya privasi itu sangat penting. Nah, apa hasil dari keputusan yang Anda ambil? Bagaimana tindakan Anda mempengaruhi situasi dan hubungan Anda dengan orang lain? Apakah Anda bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah Anda lakukan? Contohnya seperti ini, menjaga kerahasiaan. Menurut saya bisa dipercayai karena saya dapat menjaga rahasia dengan baik. Karena menurut saya privasi teman saya itu sangat penting. Itu aja dari saya. Baik, karena itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih atas waktu dan jawaban-jawaban Anda selama wawancara ini. Sebagai rangkuman, kita telah membahas latar belakang pendidikan Anda, pengalaman kerja Anda di bidang akuntansi, keterampilan teknis yang Anda miliki, serta bagaimana nilai-nilai Anda selaras dengan budaya perusahaan kami. Apakah ada hal lain yang Anda ingin tambahkan terkait poin-poin ini? Sepertinya menurut saya sudah cukup. Nah, sebelum kita mengakhiri, apakah ada hal-hal yang masih belum jelas? Atau apakah Anda memiliki pertanyaan lain terkait posisi ini atau perusahaan kami? Tidak. Setelah wawancara ini, kami akan melakukan evaluasi dan mengambil keputusan dalam 3x24 jam. Kemudian kami akan menghubungi Anda untuk memberitahukan hasilnya. Jika Anda melanjutkan ke tahap berikutnya, kami akan menginformasikan langkah-langkah selanjutnya yang perlu Anda persiapkan. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut setelah wawancara ini, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami dengan senang hati akan memberikan klarifikasi yang Anda butuhkan. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan Anda untuk berbicara dengan kami hari ini.
Kami sangat menghargai waktu dan usaha yang Anda berikan. Kami berharap Anda memiliki hari yang menyenangkan dan kami akan segera memberikan kabar kepada Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.